Tentunya seorang petani akan menyiapkan semuanya sebelum dia akan menanam suatu tanaman di ladangnya itu. Seorang petani akan membajak tanahnya itu. Seorang petani juga akan memberi pupuk kepada tanahnya itu, dan dia akan merawat tanah itu sehingga supaya dengan harapan tanah yang akan ditaburi benih itu akan menjadi subur. Harapan seorang petani adalah seperti itu. Dia mempersiapkan semuanya sebelum dia menabur biji-bijian yang untuk ditanam itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia memberikan suatu perumpamaan bahwa dia juga menabur hal yang sama seperti juga seorang petani. Dia juga menabur benih-benihnya itu kepada siapa saja. Walaupun sebenarnya kita semuanya sudah diberi kesempatan untuk menyuburkan ladang hati kita, supaya ketika benih-benih itu ditabur, benar-benar akan tertanam di dalam lubuk hati kita. Dan kita semuanya diberi kesempatan yang sama oleh Tuhan Allah untuk menyuburkan ladang hati kita. Kita diberi kesempatan yang sama, dan Allah tidak pernah membeda-bedakan untuk memberikan suatu benih ini kepada siapa saja. Tetapi dalam perumpamaan ini diperumpamakan bahwa ketika Allah menabur, tidak semuanya benih itu jatuh di tempat yang subur. Ada yang jatuh di berbatu-batuan, ada yang jatuh di semak berduri, tapi ada juga yang jatuh di tempat yang subur, sehingga menghasilkan suatu buah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah selalu memberikan benih itu kepada kita semuanya. Benih itu apa? Benih itu adalah iman yang kita punyai. Kita semuanya diberi iman, dan kita yakin dan kita percaya ketika kita mengimani Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita, dan kita pun dianjurkan untuk melakukan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ketika kita tidak melakukannya, tentunya kita tidak akan mendapatkan itu. Seperti halnya kita yakin dan kita percaya bahwa kalau kita lapar, kemudian kita makan, pasti kita akan kenyang dan akan menghilangkan lapar itu. Tetapi kalau tidak mengambil makanan dan kemudian memakannya, ya kita tetap lapar. Walaupun kita yakin dan kita percaya bahwa kalau aku lapar, kalau aku makan pasti aku kenyang dan hilang rasa lapar. Tapi tidak melakukannya, tidak mengambil makanan, tidak mengambil apa-apa, dan mengunyah makanan masukkan dalam mulut, ya semuanya itu akan sia-sia. Sama dengan ketika kita beriman kepada Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan puasa, tidak melakukan doa, tidak melakukan apapun yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hanya percaya saja dan tidak melakukan apa-apa, yaitu sama juga bohong. Kita hanya percaya, kita iman. Jadi saudara-saudara, di dalam bacaan kita kali ini, Tuhan kita Yesus Kristus
memberikan peringatan kepada kita. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Saudara, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini adalah bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali di dalam ayat-ayat di dalam Alkitab. Selalu dia mengingatkan, mendengar, dengarlah, dengarlah. Jadi bukan hanya mendengar saja, tetapi lakukanlah apa yang sudah diajarkan itu. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus selalu mengatakan seperti itu. Apakah benih itu mungkin yang ada dalam diri yang sudah diberikan itu adalah mungkin iman yang kita punya itu ketika kita dengan penuh keyakinan ingin melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Mungkin ada duri di dalam hati kita menghimpit kita, sehingga mungkin benih iman yang sudah ditaruh dalam hati kita itu terhimpit oleh duri, sehingga kita ketika kita punya keinginan untuk melangkah mendekat kepada Tuhan, duri itu menghimpit itu semuanya sehingga kita tidak akan mampu melangkah. Atau mungkin iman kita, ketika iman kita tumbuh, tetapi di tengah perjalanan ada burung yang mematuknya. Benih iman itu mungkin jatuh di atas batu, sehingga mudah sekali diambil oleh hewan-hewan atau burung-burung yang lain. Dan mungkin iman kita juga seperti itu, mudah sekali untuk tergoyah. Mungkin iman kita adalah seperti di atas batu itu. Atau mungkin iman kita akan tumbuh kuat seperti halnya gandum itu tumbuh kuat dan indah sekali. Tetapi kita tidak tahu membedakan mana itu gandum ataupun mana itu bukan gandum atau rumput. Sehingga iman kita lama-kelamaan akan hilang, terhimpit oleh keinginan-keinginan yang duniawi. Sehingga ketika kita beriman kepada Tuhan, kita hanya mencari sesuatu yang supaya orang memuji kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya orang itu bisa melihat kita, supaya orang melihat dan menganggap kita ini adalah orang-orang yang saleh. Sehingga kita sudah mendapatkan keindahan-keindahan duniawi itu, di mana orang-orang dunia sudah menganggap kita ini adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Keindahan itu akan muncul. Jadi saudara, ketika kita melakukan semuanya karena kita beriman hanya untuk keindahan-keindahan dunia, maka semuanya itu pun juga akan menjadi sia-sia. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita semuanya untuk mendengar dan mencoba untuk mendengar apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus tentang iman yang telah diberikan kepada kita di saat kita berada di kolam baptisan itu. Benih itu sudah tertanam di dalam hati kita. Dan bagaimana cara kita untuk menghidupkan benih yang ada dalam diri kita ini, supaya benih itu akan tumbuh dan tumbuh lagi, bukan hanya tumbuh saja yang banyak daunnya, banyak cabangnya, tetapi tumbuh dan terus akan menjadi buah. Sehingga ketika benar-benar itu tumbuh menjadi pohon yang rindang dan menjadi buah yang bisa dimanfaatkan bagi orang lain,
Mungkin ketika pohon itu banyak cabangnya dan banyak daunnya akan bisa menjadi untuk berteduh kepada orang. Tetapi kalau buahnya itu berbuah banyak lebat, mungkin orang bisa akan menikmati buah itu. Dan mungkin kita, saudara-saudara, mungkin kita akan bisa menjadi seperti halnya pohon itu. Mungkin kita akan menjadi perlindungan. Maka orang lain akan datang kepada kita, akan merasa teduh. Atau mungkin orang bisa menikmati buah-buah dari hasil pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan saudara-saudara, marilah kita mencoba dan mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui firman-firman-Nya yang ada di dalam Alkitab ini. Dan saudara-saudara, marilah kita semuanya mencoba dan terus mencoba hanya di dalam kuasa-Nya dan dengan bimbingan dari Tuhan kita Yesus, dan Roh Kudus akan membimbing kita semuanya hanya di dalam nama-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan itu.